Suamiku pewaris utama. Bab 18. Ingin sedikit bermain-main. Dia lebih memilih menunggu, apa reaksi dari mata-mata tersebut, setelah mengetahui apa yang terjadi di lahan bekas bangunan pabrik milik Tiger. Lagi pula saat itu, dia diperintahkan oleh Handy untuk menjemput Tiger di kota es, maka mau tidak mau, dia mengacuhkan mata-mata tersebut. Tapi walaupun demikian, dia tetap menugaskan kepada anak buahnya, untuk terus mengawasi tindak tanduk dari mata-mata itu, dan tidak boleh kendur sedikitpun. Hal itu dilakukan agar mereka tidak kehilangan kesempatan untuk menjebak mata-mata itu. Tapi satu hal yang mereka lupa adalah, pengintai itu terus-menerus memperhatikan segala aktivitas yang terjadi di lokasi tersebut, melalui teropong jarak jauhnya, walaupun samar. Puncaknya adalah, ketika Tiger menerima penawaran dari Handy, untuk melepaskan tanahnya dengan harga setengah lebih tinggi dari harga pasaran. Saat itulah mata-mata tersebut melaporkannya kepada Govan tentang apa yang terjadi. Tentu saja Govan sangat marah. Dia segera memerintahkan kepada 250 anak buahnya, yang terdiri dari 150 anak buah Brandy, dan sisanya adalah pembunuh bayaran dari gangster Kalajengking Merah, untuk pergi ke lahan yang selama ini diincarnya. Begitu mendapat perintah dari Govan, mereka bergegas pergi ke lokasi yang dimaksud. Dengan menaiki puluhan mobil van, motor, dan beberapa bus besar untuk membawa mereka ke sana. Mereka dipersenjatai dengan berbagai macam senjata tajam, seperti pedang panjang, katana, pisau, dan beberapa pucuk senjata api laras pendek berbentuk revolver. Tentu saja hal itu hanya dipegang oleh Govan dan 5 anak buahnya yang lain. Di rombongan itu, ada juga yang membawa besi sepanjang 1 meter, untuk memukul atau menangkis serangan lawan, tak lupa pula membawa kayu pemukul bisbol. 5 menit setelah transaksi pembelian lahan selesai, Handy mendapat informasi dari anak buah Burgon, bahwa ada puluhan mobil van, belasan motor, dan 7 buah bus, sedang menuju ke arah mereka dengan kecepatan tinggi. Begitu mendapatkan informasi tersebut, Handy memberikan instruksi kepada Iron dan orang-orangnya, untuk mempersiapkan diri menyambut rombongan yang baru datang tersebut. Berdasarkan informasi yang diberikan oleh anak buah Burgon, orang yang sedang menuju ke arah mereka, adalah para gangster yang dikomandoi oleh Govan. Jarak mereka tidak begitu jauh lagi, dan kemungkinan dalam 3 menit akan sampai di lokasi tersebut. Handy bukannya takut, tapi malah senang, terbukti dengan senyumannya yang terukir di bibir. Tak lama sesudah itu dia berkata dengan antusias. Kebetulan sekali mereka sendiri yang datang ke sini, jadi kita tak perlu bersusah payah lagi untuk mendatangi mereka. Ujarnya tenang. Kemudian melanjutkan instruksinya. Iron, persiapkan orang-orangmu, untuk menyambut mereka, tempatkan mereka di lokasi yang strategis. Ungsikan dulu si Brandy ini, aku ingin melihat, apa yang akan dilakukan oleh Govan brengsek itu, bersama dengan orang-orangnya di sini. Hans, lindungi Tuan Tiger dan anak-anaknya, dan untuk Burgon, Leon dan Robin, perkuat pertahanan orang-orangnya Iron, dan jangan menampakkan diri dulu, karena aku ingin sedikit bermain-main dengan psikopat itu. Ujar Handy memberi instruksi pertahanan untuk menjebak Govan. Untuk Musiolung dan Rams, bergabung dengan Hans untuk melindungi Tuan Tiger di sana. Ucap Handy menambahkan instruksi pertahanan penting pada mereka. Iron, tinggalkan 10 orangmu di sini, dan yang lain menyebar membentuk kurungan, agar mereka terjebak di tengah-tengah areal ini nanti. Bunyi instruksi Handy penuh perhitungan. Setelah masing-masing mendapatkan instruksi dari tuan mudanya, mereka segera menyebar, dan membentuk formasi seperti apa yang diperintahkan oleh Handy. Kini tinggallah Handy dengan beberapa orang pengawalnya. Tiger dan kedua anaknya, berikut Hans,
Burgon, Robin dan Leon, mereka saja yang masih ada di areal terbuka itu. Tak lama kemudian, puluhan mobil van dan bus, serta belasan motor, memasuki areal bekas pabrik tersebut, dengan suara mesin yang meraung-raung memekakkan telinga. Beberapa saat kemudian, ratusan orang keluar dari mobil van dan bus, dengan membawa persenjataan mereka, dan langsung mengambil posisi mengepung. Sementara yang mengendarai motor, masih tetap berada di atas motornya, di punggung mereka, tergantung sebuah senjata berbentuk katana, yang masih berada di sarungnya masing-masing. Orang yang mengendarai motor tersebut, sepertinya adalah para ninja. Itu terbukti dengan pakaian yang mereka kenakan, mirip sekali seperti sekumpulan asasin dari negeri seberang. Dengan pongahnya mereka menggeber motornya, tanpa mempedulikan suara bising yang memekakkan telinga semua orang di situ. Govan dan orang-orangnya, perlahan mendatangi Hendy, yang sedang berdiri diam, di depan bawahannya yang lain. Tapi ketika jaraknya tinggal 4 meter lagi dari Hendy, Govan berhenti, dan mengalihkan pandangannya dari Hendy. Matanya mencari-cari keberadaan orang yang ingin sekali ditemuinya, yaitu Tiger. Setelah ketemu, Govan tersenyum, kemudian berjalan ke arahnya. Langkahnya yang tenang, dengan tubuh tegak, menggambarkan bahwa Govan mempunyai rasa percaya diri yang sangat besar saat itu. Senyumnya mengembang, begitu dia melihat ke arah Tiger, tapi sesaat kemudian, keningnya berkerut, matanya melotot, dan mulutnya melongo, ketika bersitatap dengan seorang gadis cantik yang ada di belakang Tiger. Seakan tidak percaya dengan penglihatannya, Govan berusaha mengucek matanya sendiri, untuk membuktikan, bahwa apa yang dilihatnya itu memang benar-benar nyata. Lalu secara refleks dia berkata, "Sungguh cantik," ujarnya. Tapi karena urusannya kesini bukanlah masalah wanita, maka Govan mengacuhkan saja perempuan cantik yang ada di depannya itu. Tapi dalam hatinya membatin, setelah membereskan Tiger dan orang-orangnya, yang disangka adalah pengawalnya, maka dia akan membawa wanita tersebut untuk dijadikan simpanannya. Govan sangat yakin dengan kekuatan pasukannya, karena mereka telah dipersenjatai dengan senjata tajam, ditambah dengan hadirnya belasan asasin, yang sudah terkenal kuat dan lincah tersebut. Kemudian dengan pongah, angkuh dan sombongnya, dia semakin mendekati Tiger, ketika jaraknya hanya tinggal 3 meter, dia berhenti, lalu berkata, "Beraninya kau melangkahiku, dan menganggapku tidak ada Tiger. Bukankah kau tahu, bahwa selama ini, aku menginginkan tanahmu ini? Tapi kenapa kau malah melepaskannya pada orang lain?" Ujarnya sambil berkacak pinggang. "Sudah aku katakan, bahwa aku tidak akan pernah melepaskan tanah ini pada sialan sepertimu Govan," jawab Tiger tanpa kenal takut, lalu berkata lagi, "Lebih baik aku mati, daripada harus tunduk pada kemauan serakahmu itu." Sambung Tiger geram, dengan gigi saling bertaut, hingga samar-samar terdengar suaranya. "Oho! Jadi kau lebih memilih mati Tiger, daripada menyerahkan lahan ini padaku?" tanya Govan sambil menyeringai. Tiger tidak menanggapi pertanyaan itu, dia malah tersenyum sinis ke arah Govan, menyayangkan, bahwa sebentar lagi Govan dan orang-orangnya akan mati. Tiger berani bersikap seperti itu, karena adanya Hendy dan orang-orangnya. Dia sangat yakin, Tuan Muda Hendy akan mampu melindunginya dan anak-anaknya. Walaupun jumlah pengawal Govan sedikit lebih banyak dari pengawal Hendy, tapi Tiger yakin, bahwa kekuatan orang-orangnya Hendy, jauh lebih unggul dari lawannya. Sebaliknya, Govan yang tidak mendapatkan jawaban memuaskan dari Tiger menjadi geram, dengan kemarahan yang meluap-luap, serta-merta dia mengeluarkan sepucuk senjata dari balik bajunya, dan mengarahkannya pada Tiger. Hans si tangan kilat,
yang berada di samping Tiger tidak merespon acungan senjata tersebut, dia malah tersenyum sinis ke arah Govan dan berkata, "Apakah senjatamu itu lebih cepat dari pisau di tanganku ini?" Tanya Hans dingin. "Oh, ternyata kau membawa tukang pukul Tiger, sehingga kau sangat yakin bahwa tukang pukulmu itu akan mampu mengalahkanku dengan pisau kecilnya." Ucap Govan meremehkan Hans. Tiger yang mendengar ucapan Govan tersebut, menggelengkan kepala, kemudian dia berkata, "Sebelum terlambat, lebih baik kau pergi dari sini Govan, dan selamatkan nyawa kalian masing-masing." Jawab Tiger malah memberi peringatan kepada Govan, dan tidak menjawab pertanyaannya tadi. Peringatan yang keluar dari mulut Tiger itu, tentu saja membuat Govan dan orang-orangnya merasa geli. Govan tertawa terbahak-bahak, begitu juga dengan anak buahnya yang lain. "Hahaha. Sejak kapan kau jadi pelawak seperti itu Tiger? Bukankah selama ini, kau terkenal dengan sikap dinginmu itu?" Ujarnya menertawai sikap Tiger padanya. Hendy yang melihat tingkah laku dari Govan tersebut, hanya diam saja, dia ingin melihat seberapa besar kesombongan Govan dan orang-orangnya. Hendy hanya menyerahkan masalah kecil itu kepada anak buahnya, Hans. Hendy yakin, Hans si tangan kilat, akan mampu mengatasi masalah kecil tersebut. Tapi nanti apabila situasi tidak bisa dikendalikan lagi, maka Hendy akan turun tangan, beserta dengan bawahannya, juga orang-orang penting lainnya. Govan dan orang-orangnya, masih saja tetap tertawa, walaupun sudah tidak sekeras tadi, lalu sesaat kemudian Govan berkata, "Ah sudahlah. Aku tidak mau membuang waktuku habis di sini. Sekarang, serahkan surat-surat tanah ini kepadaku, kalau tidak, kau dan orang-orangmu yang ada di sini akan mati secara mengenaskan." Ucap Govan mengancam, dan membalikkan badannya ke arah Hendy. Kemudian secara cepat, dia mengarahkan moncong senjatanya ke arah Hendy, dan bersiap menarik pelatuknya, tapi tiba-tiba Govan memekik kesakitan. "Ark!" teriaknya keras. "Tanganku! Tanganku!" ujarnya kemudian, sambil memegangi punggung tangan kanannya kuat-kuat. Terlihat darah mengalir cukup deras dari punggung tangan kanannya, akibat ditembus oleh pisau kecil, yang dilemparkan secara cepat oleh Hans si tangan kilat. Pisau kecil yang dilemparkan oleh Hans tersebut, bukanlah pisau biasa, tetapi pisau yang terbuat dari bahan baja yang sangat keras dan tajam. Keahlian Hans sesungguhnya adalah pengendali pisau terbang. Selain itu, dia juga bisa berkelahi dengan menggunakan tangan kosong. Keahliannya itu sudah dikuasainya cukup lama, dan sudah sangat sempurna. Ketika dia melihat, Govan sedang mengarahkan moncong senjatanya ke arah Hendy, dan siap menarik pelatuknya, dengan cepat Hans bergerak, melemparkan pisau yang ada di tangannya ke arah punggung tangan Govan, yang sedang memegang senjata itu. Dan hasilnya sangat akurat sekali, punggung tangan Govan tertembus pisau tersebut, hingga membuat senjata api berjenis revolver kaliber 22 yang dipegangnya terlepas, dan jatuh ke tanah. Anak buahnya tidak sempat mencegah, dan tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka semuanya melongo, atas apa yang terjadi terhadap bosnya itu. Tapi beberapa saat kemudian, mereka baru tersadar, bahwa Govan telah terkena serangan secara diam-diam dari orang lain yang ada di situ. Dengan bergegas, 5 orang pengawal pribadi Govan, yang selalu setia mendampingi kemanapun dia pergi, memeriksa keadaan bosnya, kemudian berusaha mencabut pisau kecil yang menancap di punggung tangan Govan tersebut. Tapi bukannya berterima kasih kepada kelima orang pengawalnya, Govan malah marah-marah dan memaki-maki mereka semua. "Dasar tidak berguna. Kenapa kalian tidak bisa mencegah, agar pisau ini tidak mengenai punggung tanganku, dan menjatuhkan senjata itu? Dasar bodoh," ucapnya keras. "Maafkan kami bos, sejujurnya kami tidak tahu,
akan ada serangan yang tiba-tiba tersebut, dan kami tidak tahu, siapa yang telah menyerang bos secara licik, dengan pisau kecil ini. Jawab mereka membela diri. Tapi Govan masih tetap marah, walaupun sudah mendengar penjelasan dari anak buahnya barusan, kemudian dia berkata lebih keras lagi. Dasar brengsek. Sialan. Binatang. Ucapnya kesal anak buahnya. Belum puas memarahi anak buahnya, Govan kembali melanjutkan makiannya. Dasar tidak berguna, lebih baik aku habisi saja kalian semua. Katanya marah-marah dan tidak terkendali lagi. Hendy yang mendengar ocehan dari Govan tersebut tertawa cukup keras, hingga mengejutkan Govan dan orang-orangnya. Hahaha. Tidak kusangka, pecundang dan pengkhianat temannya sendiri, akan bersikap cengeng seperti itu. Ucap Hendy mengejek Govan, hingga membuatnya semakin marah, tapi Hendy cuek saja, dan terus mengejek Govan dengan beraninya. Hanya terkena pisau kecil saja, sudah meraung-raung seperti anak kecil, yang dimarahi orang tuanya. Ujarnya lagi. Kalau aku jadi kau, aku akan sangat malu dengan anak buahmu itu, sambung Hendy memprovokasi Govan. Govan yang dihina habis-habisan tersebut, menjadi benar-benar marah dengan berkata, Dasar sialan. Siapa kau? Ucapnya emosi, kemudian mengalihkan perhatiannya pada anak buahnya yang lain. Kalian, kenapa diam saja? Cepat habisi mereka. Jangan beri ampun lagi. Tapi jangan ganggu gadis itu. Teriaknya kuat-kuat, memerintahkan kepada anak buahnya untuk menghabisi Hendy dan orang-orangnya. Jangan mimpi. Kalian hanya semut kecil di depanku. Teriak Hendy tak kalah kuat dan terkesan memprovokasi mereka. Govan yang mendengar itu, menjadi sangat geram sekali. Dan tidak sabar ingin menghabisi Hendy secepatnya, tiba-tiba dia merebut pistol yang ada di balik baju anak buahnya, lalu dengan dua tangan, Govan mengarahkan moncongnya ke arah Hendy, lalu segera menarik pelatuknya, dan dur! Bunyi letusan pistol terdengar, memecahkan suasana mencekam di tempat itu. Kejadian itu berlangsung sangat singkat, sehingga Hans dan pengawal lain, tidak sempat untuk menggagalkan tembakan tersebut. Mereka hanya berharap, Hendy tidak akan apa-apa. Ternyata harapan mereka terkabul. Peluru yang ditembakkan oleh Govan tersebut, tiba-tiba berhenti, ketika jaraknya tinggal sejengkal dari kepala Hendy. Semua orang yang melihat kejadian itu, tentu saja sangat terkejut, mereka tidak percaya, peluru yang ditembakkan dari senjata revolver itu, bisa berhenti secara mendadak seperti itu. Hans, Xiaolong, Rams, Tiger dan kedua anaknya, serta 10 pengawal yang lain, juga tak luput dari rasa terkejutnya. Mereka terkejut ketika melihat, peluru tajam yang ditembakkan dari pistol milik anak buah Govan, berhenti mendadak di depan Hendy. Begitu juga dengan Burgon, Leon, Robin, apalagi Iron dan seluruh orang-orangnya. Mereka begitu sangat terkejut, ketika melihat peluru yang ditembakkan oleh Govan dari jarak dekat tersebut, berhenti persis di sejengkal dari wajah Hendy. Mereka jelas tidak percaya, bagaimana caranya Hendy mampu menghentikan peluru yang melesat dengan cepat tersebut. Sebaliknya di sisi Govan, dia tidak mau tahu, bagaimana caranya Hendy bisa menghentikan peluru yang melesat cepat ke arahnya tersebut. Govan berpikir, bahwa hal itu hanya kebetulan saja. Maka sekali lagi dia menembakkan pistolnya secara berturut-turut ke arah Hendy, dengan harapan, kali ini Hendy akan habis. Tapi kejadian tadi terulang lagi, dan harapan Govan tidak terkabul. Peluru yang ditembakkan olehnya barusan, juga mendadak berhenti di hadapan Hendy, dan kali ini, jaraknya bukan 1 jengkal lagi, tetapi 1 meter jauhnya. Kejadian itu sekali lagi sukses membuat Govan, dan mereka semua yang menyaksikan kejadian itu, kembali tercengang. Sungguh mereka tidak menyangka,
bahwa Hendy mampu menghentikan 9 peluru yang ditembakkan secara berturut-turut itu. Di tengah keterkejutan mereka, tiba-tiba terdengar sebuah suara yang keras, yang beraura sangat menakutkan. Suara itu berasal dari Hendy, dan tap, 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 bam. 10 peluru yang tadi ditembakkan oleh Govan, dan sedang mengambang di udara, tiba-tiba saja ditangkap oleh Hendy, dan dihancurkannya dengan mudah. Sudah cukup main-mainnya. Kalian telah membuang waktuku yang sangat berharga di sini. Ucap Hendy dingin. Hahaha. Tawa Govan geli, walau dalam hatinya terkejut, begitu melihat Hendy mampu menghancurkan peluru pistolnya tersebut dengan begitu mudahnya, lalu dia berkata lagi. Hanya mainan anak-anak, kau berani sesumbar di hadapanku. Kalian hanya beberapa belas orang saja, tapi lihat anak buahku, mereka berjumlah 250 orang, yang dipersenjatai dengan senjata tajam, dan lain-lain, sedangkan kalian. Ucapnya sombong, lalu cepat-cepat menyambung perkataannya lagi. Hanya membutuhkan waktu cuma 1 menit, kalian semua akan mati. Sambungnya lagi percaya diri. Benarkah? Jawab Hendy enteng, lalu. Kalian. Cepat lakukan tugasmu. Perintah Hendy tegas dengan suara keras. Tak lama setelah Hendy mengucapkan perintah itu, orang-orang yang diperintahkan oleh Hendy tadi, untuk tidak menampakkan diri, tiba-tiba keluar dari persembunyiannya, dan langsung membentuk formasi mengepung dari segala arah, sehingga posisi Govan dan anak buahnya, sekarang berada di tengah-tengah. Govan yang melihat kejadian itu, tentu saja sangat terkejut, dia tidak menyangka, Tiger akan membawa pengawal sebanyak itu. Govan masih tetap menyangka, bahwa orang-orang yang mengepungnya tersebut, adalah para pengawal Tiger, dan dia tidak habis pikir, bagaimana caranya Tiger bisa mendapatkan orang-orang seperti itu. Dalam pandangan Govan, dan seluruh anak buahnya, orang-orang yang barusan keluar tadi, terlihat sangat kuat, walaupun mereka tidak kelihatan memegang senjata, tapi tampaknya mereka masih tenang-tenang saja, dan tidak ada rasa takut dan gugup sedikit pun. Menyadari posisinya yang terkepung, Govan masih mempunyai keyakinan, bahwa orang-orang yang dibawanya itu, akan mampu menghadapi orang yang sedang mengepung mereka. Dengan lantang Govan memberi perintah kepada anak buahnya, untuk bergerak dan menghabisi orang-orang yang disangka adalah pengawal Tiger itu. Ketika perkelahian akan pecah, tiba-tiba terdengar sebuah suara dari belakang orang yang mengepung Govan tersebut. Berhenti! Teriak sebuah suara yang cukup keras dari arah belakang mereka. Spontan Govan dan anak buahnya berhenti, dan mengalihkan pandangannya ke arah orang yang barusan tadi bersuara. Dan alangkah terkejutnya Govan, apalagi 150 anak buah yang disewa olehnya. Ke-150 orang itu, tentu saja mengenal siapa yang barusan tadi berteriak tersebut. Serempak mereka mundur, dan keluar dari kelompoknya Govan, lalu membentuk barisan sendiri, dan menunduk takut-takut sambil berkata, "Bos!" Ucap mereka serempak. Buk, plak, buk, buk, baam, baam. Hanya suara itu yang terdengar di lokasi tersebut, ketika dengan marahnya Brandy melampiaskan kekesalannya, pada belasan anak buahnya, yang berada paling depan dalam barisan tersebut. Aura kemarahannya benar-benar terasa, dia tidak menyangka, bahwa mereka akan mau diperalat oleh adik sepupunya sendiri, walaupun sejatinya mereka telah dibayar dengan harga tinggi. Tetapi dalam kasus ini, Brandy tidak berani melakukan apa-apa, karena dia menyadari, apa yang akan terjadi padanya juga anak buahnya nanti. Jadi untuk menunjukkan keseriusannya tersebut, Brandy dengan ganasnya menghukum anak buahnya sendiri, sebelum Hendy sendiri yang menghukum mereka. Tanpa keraguan sedikit pun, dia melaksanakan hukuman versinya sendiri, terhadap perbuatan anak buahnya itu. Dengan ganasnya dia menendang, memukul,
menerjang, menamparkan anak buahnya dengan keras. Akibat tindakannya tersebut, belasan bahkan puluhan anak buahnya tumbang, terkapar di tanah, akibat terkena pukulan yang cukup keras dari bosnya sendiri. Govan yang melihat kejadian tersebut menjadi terpana dan terdiam, dia tidak menyangka bahwa Brandy akan datang ke tempat itu secara tiba-tiba, dan langsung memukul anak buahnya sendiri hingga terluka parah. Kemudian dengan terbata-bata, dia berkata, "Kakak, kenapa kau ada di sini? Dan kenapa kau malah memukul anak buahmu sendiri?" Tanya Govan keheranan. "Ini semua salahmu. Kau telah memasukkanku ke kandang harimau, dan kau telah menjebloskanku ke dalam lubang api yang sangat dalam." Jawab Brandy marah. "Kau tahu akibat apa yang akan aku alami setelah ini? Dasar brengsek." Sambung Brandy lagi, dan benar-benar marah kepada Govan. "Kakak, bukankah aku sudah mengatakan, bahwa aku meminjam anak buahmu untuk membantuku merebut tanah ini?" Tanya Govan membela diri. "Apa kau bilang? Kau menggunakan anak buahku untuk merebut tanah yang bukan milikmu ini? Apa kau masih waras, dan apa kau tahu apa yang telah kau ucapkan itu?" Tanya Brandy geram. "Apa maksudmu, Kak? Tanah ini memang seharusnya menjadi milikku, karena bagaimanapun juga, dulunya aku bekerja sama dengan si Tiger itu." Jawab Govan enteng. "Jadi sedikit banyaknya, aku mempunyai hak terhadap tanah ini, karena dulu aku juga menanamkan modalku pada perusahaannya." Sambung Govan lagi, semakin tak tahu malu. "Kau bilang kau telah bekerja sama dan menanamkan modalmu pada Tiger. Tapi apa yang telah kau lakukan padanya?" Sanggah Brandy semakin marah kemudian berkata lagi. "Kau dengan tak tahu malunya mengklaim, bahwa tanah ini adalah milikmu juga, tapi tahukah kau? Kau adalah pengkhianat busuk yang selama ini aku kenal." Ucap Brandy meluap-luap, sambil mengepalkan tangan kanannya erat-erat. Tapi dasar manusia tidak tahu malu, walaupun sudah dimaki hamun oleh saudara sepupunya sendiri, Govan masih tetap menjawab dengan keyakinannya yang tinggi. "Kakak, aku telah menyewa 150 anak buahmu dengan bayaran tinggi. Aku tidak mau rencanaku gagal hanya gara-gara masalah sepele seperti itu." Ujarnya. "Tutup mulutmu sialan. Tak tahukah kau? Sekarang ini kau sedang berhadapan dengan siapa?" Tanya Brandy ketakutan. "Aku tidak peduli sedang berhadapan dengan siapa, tetapi aku hanya peduli bahwa tanah ini, walau bagaimanapun caranya, harus menjadi milikku." Jawab Govan tidak mau kalah. "Dasar brengsek!" Ucap Brandy marah, sambil berlari dengan cepat ke arah Govan, kemudian plak, bok, plak, plak, bok. Pukulan bertubi-tubi telah dilancarkan oleh Brandy ke tubuh Govan, hingga membuatnya tersungkur ke tanah. Dari sudut bibirnya terlihat darah segar keluar, akibat tamparan dari Brandy yang cukup kuat ke wajahnya. Masih dalam posisi duduk di tanah, Govan berkata dengan intonasi tinggi. "Kakak, selama ini aku menghargai keberadaanmu, tapi tidak aku sangka, pada hari ini, kau telah mencelakai saudaramu sendiri." Ucap Govan marah. "Apa kau bilang? Saudara? Tahukah kau? Aku tidak pernah mempunyai saudara bodoh sepertimu, dan aku malu telah menjadi salah satu daripada sepupumu." Jawab Brandy terus terang. Dia melakukan itu karena dia sadar, bahwa kemarahan Hendy akan jauh lebih mengerikan daripada kemarahan siapapun. Karena dia tahu, bagaimana sifat Hendy yang sesungguhnya. Dia orang yang tidak mau disinggung dan dihina oleh siapapun sekarang ini. Atas pertimbangan itulah, maka Brandy dengan geramnya menghajar Govan, yang dianggapnya telah menjerumuskannya ke jurang kematian yang sangat dalam. Anak buah Govan yang melihat kejadian itu, tidak bisa berbuat apa-apa, karena mereka menyadari, bahwa Brandy lebih mengerikan daripada Govan sendiri. Tapi belasan orang yang berpakaian ninja,
yang saat ini masih tetap berada di motornya menjadi geram. Walaupun mereka sendiri tahu siapa Brandy itu, tetapi mereka telah dibayar dengan bayaran tinggi oleh si Govan untuk melindunginya. Serentak seluruh motor yang ditunggangi mesinnya hidup, kemudian dengan suara mesin yang meraung-raung, mereka melajukan motornya menuju ke arah Brandy. Handy yang melihat kejadian itu memberi kode kepada anak buahnya, untuk mencegah tindakan dari para ninja tersebut. Segera setelah mendapatkan perintah itu, beberapa anak buah Handy, yang dikomandani oleh Iron, segera bergerak dan mengatasi mereka semua. Suara teriakan berbenturan dengan raungan motor yang memekakkan telinga di lokasi tersebut, dan buk, buk, plak, buk, buk, aak, ark, bam, bam. Terlihat 7 orang ninja telah terkapar di tanah, setelah mendapat pukulan, tamparan dan tendangan dari anak buah Iron, yang bergerak dengan kecepatan tinggi. Mereka memang benar-benar orang yang terlatih, dan mempunyai keahlian yang sangat mumpuni. Tidak sampai 1 menit, 7 orang yang berpakaian ninja, yang sedang melajukan motornya, telah terkapar di tanah, sementara motor yang mereka kendarai tadi, terpelanting kemana-mana, dengan mesin yang masih hidup. 7 ninja yang tadi terjatuh, berusaha untuk bangkit kembali, dan menaiki motor mereka, tetapi hal itu tidak dibiarkan begitu saja oleh anak buah Iron. Dengan tangkas mereka menghalangi usaha ke-7 ninja tersebut, yang sekarang telah berdiri. Semuanya menyadari, bahwa tidak mungkin lagi mereka menaiki motor tersebut, maka ke-7 ninja itu memutuskan untuk bertempur dengan menggunakan katana yang telah mereka bawa sejak tadi. Hans, Burgon, Leon dan Robin yang melihat kejadian itu tidak mau tinggal diam, tubuh mereka tiba-tiba bergerak sangat cepat, detik itu juga, kelimanya telah berada di depan ninja tersebut. Ninja yang masih berada di atas motor menjadi geram, setelah melihat ke-7 kawannya sekarang tidak berdaya, dan dikepung oleh orang-orangnya Handy. Dengan geram mereka melajukan motornya, menuju ke arah temannya yang sedang terkepung itu. Anak buah Iron yang menyadari ada bahaya yang sedang menuju ke arah mereka, otomatis menepi dan menghindar, agar tidak tertabrak oleh motor yang sedang melaju kencang. Kini, semua ninja yang disewa oleh Govan, telah berada di tengah-tengah kepungan orang-orangnya Handy, sikap mereka tidak menunjukkan rasa takut sedikitpun. Dengan tenang, seluruhnya mengeluarkan bola kecil seperti kelereng, dan serentak melemparkannya ke tanah. Seketika itu juga, bola kecil yang dilemparkan oleh mereka meledak, dan menciptakan asap yang sangat tebal, hingga menutupi para ninja tersebut. Jurus asap itu dilakukan, apabila mereka merasa terdesak, atau kesulitan ketika menghadapi lawan yang lebih kuat dari mereka. Mereka berharap, dengan media asap yang mereka buat tadi, akan melindungi mereka dari serangan apapun dan nyawa mereka bisa terselamatkan. Tapi Handy yang sudah mengetahui teknik tersebut, dengan entengnya mengibaskan tangannya ke arah kepulan asap yang masih tetap tebal. Dari tangan Handy, seperti meluncur sesuatu yang tidak diketahui itu apa, tapi yang jelas, Handy melemparkan sesuatu itu dengan perhitungan tinggi. Beberapa detik kemudian, benda yang dilemparkan oleh Handy meledak di tengah-tengah asap tersebut, dan hasilnya sungguh sangat mencengangkan, seluruh asap yang menutupi mereka hilang saat itu juga. Tapi sayangnya, belasan ninja yang berjumlah 17 orang itu, sekarang sudah tidak ada lagi di situ, begitu juga dengan seluruh motor yang mereka tunggangi tadi. Kejadian itu tentu saja membuat yang lainnya menjadi terkejut, kecuali Handy. Hans, Iron, Burgon, Leon dan Robin. Karena mereka jelas mengetahui teknik seperti itu. Pada dasarnya, jurus tipuan yang telah diterapkan oleh para ninja tersebut, sudah sangat kuno, dan jarang lagi digunakan oleh para ninja modern. Menyadari mereka semua sudah tidak ada di situ, Handy mengedarkan pandangannya ke belakang anak buah Iron,
Dan benar saja perhitungannya, ke-17 ninja tersebut sedang bersiap-siap untuk meninggalkan tempat itu guna menyelamatkan diri. Tapi Handy tidak mau kehilangan buruannya, maka dengan sigap dia memerintahkan kepada Hans, Leon, Burgon, Robin dan Iron untuk mencegah mereka agar tidak melarikan diri. Sementara itu, Govan yang dari tadi terus menyaksikan rentetan peristiwa yang terjadi, hatinya sedikit menciut, dia tidak menyangka bahwa kedatangannya kemari tidak sesuai dengan harapan. Anak buah yang disewa dari Brandy, sekarang hanya berdiri diam, tidak berani berbuat apa-apa, karena di lokasi tersebut, ada bos besar mereka, yang berdiri gusar, sambil menatap mereka dengan tatapan maut. Sementara anak buah yang disewa dari gangster Kalajengking Merah, saat ini sedang terkepung, walaupun mereka memegang senjata, tetapi mereka tidak berani bergerak, dikarenakan aura intimidasi yang keluar dari orang-orangnya Handy. Bersambung.